Halo YouTuber, apa kabar? Kali ini saya mau bahas yang sedang viral. Bis oleng, ya kan? Sebenarnya saya mau bikin konten tentang itu, tapi bukan oleng di jalan ya, membahayakan itu. Tapi bis ini nanti akan saya buat oleng, maksudnya bukan oleng lah, miring sampai terguling. Berapa derajat sih bis itu terguling gitu loh. Jadi kita tahu sisi safety-nya, tapi tentu nggak dijalanin. Ya kecuali nantilah dipikir carry gitu. Nah, kenapa kok itu bahaya? Satu ya jelas kita bawa nyawa orang ya, nggak boleh buat mainan gitu-gitu. Tapi yang lebih juga membahayakan kondisi ini kan sekarang sedang susah. Mungkin yang oleng itu sopirnya diiming-imingi sesuatu sampai ya akhirnya mau, ya kan? Kalau pengusahanya pasti nggak mau, investasinya nggak sebanding. Mau ngasih duit berapa sih? 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, dibandingin sama harga bisnya itu bisa dibilang nggak ada artinya untuk oleng, ya. Oke, ya, hari ini kita akan bahas mengenai bisnis bis yang mungkin penasaran kan teman-teman, gimana sih ngitungnya? Dan ini saya sudah lama sebenarnya baca artikel ini, bagus banget di grup Facebook Bismania Indonesia. Pengarangnya Mas Ambang Al-Amsi. Kapan hari saya inbox atau saya tulis di komen deh kalau nggak salah. Yuk kita kapan-kapan bahas ini gitu loh. Tapi mungkin belum sempet ya kan. Jadi saya ambil artikelnya aja. Mas Ambang izin ya, ini artikelnya saya pakai karena ini menurut saya yang paling mendekati. Jadi ini hashtagnya Start It Up Finance Seribas ya, kalau Anda mau cari nanti kita pasang juga di ini. Dan kali ini kontennya saya pakai kaosnya Ayo Naik Bis dari jfautowear.com. Sama nanti Anda akan dapat giveaway-nya dari Denso ya. Ada payung sama kaos, nanti isi aja link yang di bawah deskripsi ini. Oke, nah ini mulainya gini. Membahas bis dari sudut pandang bisnis, ya kan? Ini pembelian bis, harganya berapa sih bis? Nah kita bahas ya. Ini contoh yang di artikel ini, itu pakai bisnya 1626. Karoserinya pakai Laksana, AC-nya Denso, joknya pakai Rimba 32, 22, cadangannya 6 unit. Ya aksesorisnya opsional lah, ya kan? Nah dia nulis ini, asumsinya seat berdasarkan kelas X Muryaan, karena saya sendiri dari Muryaan, ya kan. Kemudian nah, speknya udah ada. Kita lihat sasisnya, kira-kira itu on the road 1M 13 juta. Ini tulisannya yang di sini ya. Mungkin nggak tahu sekarang, mungkin udah naik atau turun 1626, saya nggak tahu preslisnya. Karoserinya sekitar 500. Ini tapi mungkin yang ya standar lah ya, rata-rata. Ini karoserinya Laksana, tapi ini Laksana nanti bisa nulis di komen ya. Terus AC-nya 110 juta, sekitar itulah memang. Seatnya, wah ini seatnya 3 jutaan, karena mungkin yang eksekutif kan 38 unit, 6-nya cadangan kan. Totalnya sekitar 114. Ini juga mendekati. Kalau saya sih yang penting angka akhirnya ini totalnya sekitar 1,7 M, 1.737 M. Ini mendekati harga real bis ya, rata-rata segitu plus minus. Kemudian kalau custom ya nanti mungkin akan ada biayanya lagi. AC juga lah. Sekarang yang menarik itu cicilannya berapa sih? Ngitung cicilannya itu ada postingnya dia juga sebelumnya. Tapi ini ditulis di sini harga keseluruhan 1,7. Uang mukanya kira-kira 30%. 30% itu berarti sekitar 500 jutaan lah. Kemudian tenornya 5 tahun diambilnya. Kalau makin singkat tentu nanti biayanya akan makin tinggi, ya kan? Artinya kita cicilannya makin besar. Bunganya 12 tahun flat, ya kan? Biaya asuransi, provisi, administrasi ada, ya kan, perkiraan aja lah. Biaya lain-lainnya itu asuransi, provisi, macam-macamnya itu sekitar 100 juta. Jadi kalau 1,7, uang mukanya 30%, plafon pinjamannya itu 1,2.
biaya lainnya 100 jutaan, angsuran per bulannya jatuhnya itu sekitar 32.424. Ini ada tabelnya, dia bikin detail banget dan bagus sekali. Pembayaran pertama itu harus ada uang 660 juta. Itu dari mana? Uang mukanya 30% yang tadi, 500-an juta, ditambah biaya lain-lainnya, asuransi dan lain-lain itu harus dibayar di muka. Kemudian harus bayar pertama kali itu 32 jutanya itu angsuran pertama. Jadinya 660 juta. Jadi kebayang ya itu ya. Duitnya itu harus keluar gelondongan segitu di awal. Nah, yang menarik kemudian cicilannya. Cicilannya ini setiap bulan ini 32 juta setengah kira-kira. 32 juta 400 kan. Jadi perharinya bis baru itu minimal menghasilkan uang 1 juta. Ini buat yang mau usaha bis loh ya, ini tak bilangin. Anda kalau mau beli bis baru, cicilannya satu hari itu 1 juta itu minimal. Itu cuma untuk ya bayar cicilan tok. Belum kita ngomong biaya penyusutan dan lain-lain. Sehingga apa? Yang saya mau bicarakan apa? Memang nggak mudah bisnis bis ini. Jadi nek ngomong Anda minta tarif murah, bis baru, ya susah. Karena satu bis ini saat ini tidak mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri. Artinya apa? Satu bis baru itu harus disokong beberapa bis lama yang sudah lunas cicilannya untuk ya bisa nyicil itu tadi sama bisa operasional. Jadi kalau misalkan nih di pandemi Covid gini lah ya, kita hitung-hitungan. Jogja-Jakarta, rata-rata bisnya pengeluaran tuh sekitar 3 juta, ya kan? Kemudian ditambah cicilan 1 juta kan, udah harus minimal 4 juta dapat duitnya. Itu kalau misalkan isinya 70% dari 40 berarti kan cuma terisi harusnya 28 maksimal, ya kan? Harganya, nah, nek sing do banting-bantingan itu 200 atau malah di bawah itu, ya. Oke, kita ambil rata-rata 200. Berarti untuk mencapai dia harus bisa nyicil sama operasional itu harus minimal 20 orang. Itu baru dapat omset 4 juta, belum dikurangi biaya agen, terus nih ada servis makan, ya kan? Dan belum lagi kita ngitung biaya operasional yang tidak kelihatan, kayak misalkan apa, ban, oli, listrik kantor, biaya karyawan, ya kan, yang di kantor. Kalau supir kan biasanya ngetrip termasuk di dalam 3 juta itu. Jadi ini perkiraan kasar lah, ya kan. Itu kalau misalkan enggak kuat 1 juta nyicilnya, berarti ya nek gitu 2 bis wis, berarti satu bis sudah lunas, 1 bis baru, berarti masing-masing harus minimal dapat 500.000. Itu belum ngomong untuk keuntungan pengusahanya, ya kan. Dan kayak di tempat saya ini, biaya listriknya aja per bulan udah mencapai rata-rata sekitar 15-20 juta per bulan. Artinya satu hari aja udah ada tambahan 500.000 cuma untuk bayar listrik. Jadi ini tiap perusahaan berbeda-beda, ya. Nah, yang pariwisata sama, malah lebih parah. Pariwisata kalau misalkan parah atau enggak tergantung, ya kan. Pariwisata itu kalau bisa jalan dalam seminggu, bisa jalan 3-4 hari, itu bagus. Artinya kalau cuma jalan separuh, dia punya tanggungan malah 2 juta cicilannya, ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan, hitung-hitungannya kira-kira seperti apa. Dan ada resiko-resiko lain yang kadang-kadang harus dihadapin, kayak seperti ini atau zaman krisis moneter, ya kan. Sekarang Anda bisa lihat di belakang saya itu bisnya banyak sekali, dan itu aset kami nggak bisa operasional, nggak kepake. Kenapa? Ya karena satu, usia. Yang kedua, saat Covid gini memang tidak ada penumpangnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang tidak diduga. Dan pengusaha itu harus bisa pas panen lebaran, ya kan, itu harus bisa nyimpen untuk nanti pas masa-masa harian yang penumpangnya cuma isi 5, isi berapa. Mereka bilang, Sumber Alam penumpangnya 5 tetap tidak dioper. Kenapa?
ya janjinya tombok, cuma ya itu tadi kita harus bisa nyimpen. Oke, masa sepi kita bisa tetap survive. Gitu dulu. Jadi kalau Anda yang mau mulai usaha bis, datang ke saya, kita duduk bareng ngobrol, ya kan? Pakai unitnya saya bisa, ya kan? Kita atur bagi hasilnya gimana, ketentuannya gimana. Jadi Anda tidak perlu investasi dari awal yang besar. Nanti kalau Anda udah lancar, mau bikin PO sendiri, monggo. Oke, gitu dulu dari saya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.